Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi. Ibu, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu informasikan bahwa link presensi sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Silahkan buat kalian yang mau disambi dengan absen, Ibu persilahkan. Dan nantinya presensi ini Ibu tutup setelah pembelajaran ini selesai. Ibu harap kalian bisa jujur saat melakukan absen yang selalu Ibu kirim melalui WhatsApp group ya anak-anak. Karena kejujuran adalah salah satu sikap yang menunjukkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Jadi tidak hanya dalam hal tertentu saja, namun dalam segala hal kejujuran itu penting. Ibu harap kalian bisa mengerti. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai teks biografi, sekarang kita membahas mengenai puisi yang sebelumnya sudah Ibu minta kalian untuk membacakan terlebih dahulu mengenai materi puisi ini. Jadi, teks biografi dan puisi ini merupakan karya sastra yang ditulis oleh manusia yang memiliki sedikit persamaan, yaitu salah satunya membahas mengenai kehidupan seseorang. Namun perbedaannya jika teks biografi ini materinya lebih condong ke pendeskripsian manusia, sedangkan puisi isinya itu lebih luas, bisa mengenai kehidupan seseorang, kecintaan pada alam, suasana hati, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai 2 KD, yaitu KD 3.16, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, KD 4.16, yaitu mendemonstrasikan atau membacakan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Dan intonasi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan suasana, tema, dan makna dalam puisi yang telah dibaca, dan siswa diharapkan dapat membaca puisi secara benar dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Kemudian yang kedua, siswa dilatih untuk dapat membentuk rasa percaya diri dengan berani membacakan puisi dengan baik, memberikan jawaban, dan berani bertanya ketika guru membuka sesi tanya jawab. Oke, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran ya, dengan membagikan salin dia. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, jadi kali ini kita akan membahas dengan topik mendalami puisi, yang dimana nanti Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian puisi. Apa yang dimaksud dengan puisi? Apakah ada yang tahu? Jika udah membaca pasti Saya izin. kalian tahu. Ya, silakan Mbak Pia. Ya, Bu, baik. Jadi puisi itu merupakan suatu karya sastra yang disajikan dengan bahasa yang indah, isinya ada berpesan yang ingin disampaikan penulis. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, puisi merupakan salah satu karya sastra yang disajikan dengan bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Jadi, selain itu, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyair. Dan di dalam puisi ini juga bisa berisi pesan yang ingin disampaikan penyair yang dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya, seperti contohnya di dalam drama dan prosa. Kemudian materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai komponen-komponen penting dalam puisi. Komponen-komponen penting dalam puisi yaitu ada 3. Yang pertama, suasana. Suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca.
Jadi setelah kita membaca puisi, seringkali perasaan kita itu terpengaruh oleh isi puisi tersebut. Kadang kita menjadi sedih, marah, atau bahkan malah bersemangat. Jadi itulah yang disebut sebagai suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tema. Tema merupakan ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Jadi di setiap tulisan seperti karya sastra pasti memiliki tema, karena dari tema tersebut kemudian penulis dapat memunculkan judul. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Jadi tema puisi ini salah satunya dapat diruntut menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema ini sangat menentukan penyair dalam memilih kata yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu makna. Makna merupakan makna atau arti yang terkandung dalam puisi. Jadi makna itu mengandung pesan tertentu yang disampaikan penulis, kemudian ditangkap oleh pembaca. Pesan yang ditangkap oleh pembaca puisi sendiri bisa berbeda-beda, sebab dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masing-masing pembaca puisi tersebut. Jadi dapat diartikan makna itu boleh lebih dari satu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja yang perlu dipahami saat membaca puisi. Siapa yang tahu apa saja yang dipahami saat puisi? Saya, Bu. Ya, Mbak Nova, silakan. Apa Ada saja? 4, rima dan irama, ekspresi mimik wajah, artikulasi, dan mengatur pernapasan. Ya, betul sekali. Jadi, komponen hal-hal yang perlu dipahami saat membaca puisi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu rima dan irama. Rima merupakan persamaan atau perulangan bunyi. Dengan irama atau ritme merupakan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Jadi rima dan irama dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Rima merupakan komponen dalam bentuk bunyi yang berulang pada akhir puisi yang memberikan keindahan dalam puisi. Jadi rima maupun irama memiliki fungsi yang sama untuk memberikan keindahan dalam puisi. Dan keduanya saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu artikulasi atau kejelasan suara. Jadi dalam membaca puisi maka kita harus jelas dalam bersuara agar audiens dapat memahami dengan jelas apa yang kita ucapkan. Kemudian misalnya dalam mengucapkan kata-kata yang memiliki huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian AI, dan AU, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ekspresi mimik wajah. Jadi ekspresi mimik wajah ini saat membaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi. Jika isinya memiliki tema yang sedih, maka ekspresi mimik wajah juga menunjukkan muka yang sedih gitu. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur pernapasan dan juga menjaga penampilan. Jadi dalam membaca puisi kita harus mengatur pernapasan dengan baik. Artinya kita harus mengatur napas dengan tidak tergesa-gesa. Contohnya seperti orang berenang. Kalau orang berenang itu kan pengambilan napasnya tidak tergesa-gesa kan. Kalau tergesa-gesa kan bisa buat keselok gitu kan. Jadi ya kita harus mengatur pernapasan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga harus menjaga penampilan. Usahakan penampilan kita itu terkesan tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, agar audiens nyaman saat melihat kita membacakan puisi di depan panggung. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu juga akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi, atau inti dari kelima hal-hal yang telah Ibu paparkan tadi. Yaitu yang pertama, vokal. Vokal merupakan pengucapan bunyi yang dihasilkan dalam membaca puisi. Jadi dalam membaca puisi itu suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur vokal ini yaitu artikulasi atau kejelasan. Jadi kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan atau membacakan puisi itu sangat dibutuhkan. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, AI, dan AU, kemudian dan lain-lain harus dijelaskan dan harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ekspresi. Ekspresi merupakan raut dari wajah kita ataupun gerak tubuh yang mengisyaratkan perasaan. Jadi ekspresi ini memperlihatkan maksud, gagasan, dan perasaan. Dan ekspresi mimik ini harus ada perubahan namun haruslah proporsional atau sesuai dengan kebutuhan dalam menampilkan gagasan puisi secara cepat. Kemudian yang terakhir yaitu intonasi. Intonasi merupakan naik dan turunnya nada, juga tinggi dan rendahnya suara dengan penekanan tertentu. Jadi dalam membaca puisi harus menggunakan intonasi yang tepat agar puisi terlihat sangat indah. Intonasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Tekanan dinamik merupakan tekanan yang dilakukan pada kata-kata yang dianggap penting, sedangkan tekanan tempo merupakan cepat lambatnya pengucapan suku kata ataupun kata.
Kemudian selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam membaca puisi. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu. Misalnya, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu itu saat memberikan tanda jeda. Jadi, jeda pendek dalam puisi itu biasanya dikasih tanda garis miring 1, dan jeda panjang dalam puisi itu ditandai dengan tanda garis miring 2. Penjedaan pendek itu bermaksud diberikan dalam frasa, kemudian penjedaan panjang diberikan pada akhir kalimat atau klausa, seperti itu. Oke, sekian pemaparan materi dari Ibu. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah Ibu paparkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Titi, silahkan untuk bertanya. Izin bertanya, mengapa puisi lebih bersifat kuantitatif dibanding karya sastra lainnya, Bu? Terima kasih. Oh, ya. Ya, bisa. Itu pertanyaan yang bagus ya, Mbak. Terima kasih. Jadi, puisi itu lebih bersifat konotatif karena banyak menggunakan makna kias dan makna lambang. Dibandingkan dengan karya sastra lain, puisi itu lebih bersifat konotatif. Bahasanya lebih mengandung kemungkinan makna. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengonsentrasian atau pemadatan segenap kekuatan bahasa dalam puisi. Apabila dilihat dari segi bentuk penulisannya, puisi ini memiliki suatu penampilan khusus di atas kertas atau bisa disebut juga sebagai tipografi. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dian, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu, mohon izin bertanya. Oh iya, silahkan Mbak Lilia. Mohon izin bertanya, Bu, kenapa setiap penyair itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda? Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Jadi, penyair itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan pikiran dan perasaan penyair saat membuat puisi tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan pemilihan kata pada puisi, yaitu bisa karena bedanya zaman, kemudian pengalaman hidup penyair, serta perbedaan tempat budaya, dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Lilia. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Ibu anggap kalian juga sudah paham mengenai materi ini. Kemudian selanjutnya Ibu minta kalian untuk membaca secara mandiri puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Kemudian setelah membaca, Ibu minta kalian menuliskan mengenai 3 komponen penting yang ada dalam puisi tersebut, yaitu mengenai makna, suasana, dan tema yang terdapat di dalam puisi. Untuk waktu membaca dan mengerjakan, Ibu beri waktu 20 menit dan dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak, waktu pengerjaan sudah selesai. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian yang bersedia saja deh untuk membacakan puisi dengan memperhatikan 3 hal utama, yaitu intonasi, vokal, dan ekspresi yang sesuai. Adakah dari kalian yang bersedia membacakan puisi? Saya, Bu. Saya. Oh ya, silahkan Mas Valen untuk membacakan puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Baik, Bu. Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kelip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Begitu, Bu.
Oke, Mas Valen, terima kasih sudah mau membacakan puisi ya. Baik, sekarang Ibu minta siapa ya? Anissa Kurniati, ada? Ada, Bu. Ya, Anissa Kurniati, tolong nilai apa? Bagaimana pembacaan puisi yang dilakukan oleh Mas Valen tadi? Apakah sudah sesuai dengan 3 hal utama tadi atau belum? Baik, Bu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar jelas. Jadi kalau menurut saya, pembacaan puisi yang dilakukan oleh Valen itu intonasinya terlalu jadi kayak terburu-buru kayak gitu, Bu. Terus yang kedua itu dari segi ekspresi itu menurut saya juga masih kurang, soalnya kan juga ini pembelajarannya secara daring, jadi menurut saya ekspresinya kurang, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih untuk penilaiannya, Mbak Nisa. Sekarang, adakah yang mau membacakan hasil kerja kalian? Ibu minta perwakilan 1 orang saja yang membacakan. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Mbak Marisa. Silakan dibaca hasil kerjanya, Mbak. Baik, jadi komponen-komponen penting yang dapat saya ambil dari puisi berjudul Doa karya Khairil Anwar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema. Jadi pada puisi Doa karya Khairil Anwar, ini tema yang diambil adalah ketuhanan, khususnya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan puisi Tuhanku dalam termanggu, aku masih menyebut namamu. Nah, dalam kutipan tersebut menggambarkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, kata masih menggambarkan keadaan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhannya. Lalu dapat dibuktikan pula melalui kutipan Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Hal ini menggambarkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, di mana hamba tersebut ingin kembali di jalan yang benar. Kemudian dari segi suasananya, yaitu suasana dalam puisi tersebut adalah menyedihkan dan mengharukan. Hal ini dibuktikan dalam kutipan dalam termanggu, aku masih menyebut namamu. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa penulis termenung memikirkan perbuatan salahnya dan benar-benar menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Nah, suasana yang mengharukan dibuktikan dalam kutipan di pintumu aku mengetuk, yang menunjukkan penyesalan penulis dan rasa ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk maknanya itu manusia selalu bergantung pada Tuhan dalam kondisi suka maupun duka. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Marisa telah mengungkapkan hasil jawaban dari Mbak Marisa sendiri. Baik, karena waktunya sudah mepet, Ibu minta kalian mengumpulkan hasil kerja kalian yang sudah kalian tulis tadi dengan cara difoto, lalu di-scan dan dikumpulkan dengan format PDF, kemudian dikirim langsung ke WhatsApp pribadi Ibu, bukan melewati WhatsApp group ya. Ibu tunggu pengumpulannya sampai nanti jam 11 siang. Kemudian untuk menilai keterampilan kalian, Ibu minta semua siswa membuat video membaca puisi dengan memperhatikan 3 aspek penting tadi, yaitu vokal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Kemudian setelah membuat video, Ibu minta kalian mengupload di laman YouTube kalian masing-masing dan linknya kemudian dikirim ke ketua kelas. Dan ketua kelas mereka berdasarkan nama, nomor absen, kemudian disertai link di belakangnya. Untuk deadline video ini, Ibu beri waktu 1 minggu ya, anak-anak. Dan untuk yang sudah present tadi, Mas Valen boleh mengulangi lagi agar nilainya bisa maksimal. Oke, sekarang Ibu akan merangkum hasil jawaban dari teman-teman kalian tadi, bahwa jawabannya sudah benar. Jawaban dari Mbak Marisa, yaitu tema yang diambil dari puisi Doa karya Khairil Anwar adalah bertemakan ketuhanan. Bisa dilihat dari kata-kata yang digunakan banyak mengandung kata-kata yang bertema ketuhanan. Kemudian suasana yang tercermin dalam puisi tersebut yaitu menyedihkan dan juga mengharukan.
Yang terakhir, makna dari puisi tersebut yaitu manusia selalu bergantung pada Tuhannya dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Kemudian untuk pembacaan puisi oleh Mas Valen tadi, mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Mas, mengenai intonasi, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, kemudian bisa distabilkan lagi. Kemudian untuk ekspresi, benar menurut Mbak Anissa tadi bahwa masih kurang menjiwai. Mungkin ya karena online ini jadi tidak bisa maksimal gitu ya. Namun secara garis besar Ibu melihat bahwa kalian sudah paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi dari pertemuan hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang disajikan menggunakan kata-kata yang indah, penuh imajinatif, dan berisi pesan yang disampaikan penulis. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu diantaranya intonasi, vokal, ekspresi, rima dan irama, artikulasi, kemudian mengatur pernapasan dan menjaga penampilan. Namun yang paling penting adalah intonasi, vokal, dan ekspresi, karena ketiga ini sudah mencakup hal-hal lainnya. Kemudian komponen-komponen penting itu ada 3 ya tadi, yaitu tema, suasana, dan makna. Adapun teknik-teknik dalam membaca puisi yaitu membaca berulang-ulang dalam hati, memberikan ciri pada bagian tertentu, dan memahami serta menghayati tema, suasana, dan makna di dalam puisi. Baik, untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah bisa dilalui dengan lancar, baik, dan tidak ada kendala apapun. Kalian juga sudah mengikuti pembelajaran secara maksimal dan sudah berkontribusi aktif di pertemuan ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih membahas materi puisi ya, dengan KD lain, yaitu materinya mengenai unsur pembangun puisi. Kalian bisa membaca buku paket terlebih dahulu sebelum pembahasan materi, yaitu kalian bisa membaca dari halaman 260. Baik, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam berucap yang disengaja maupun yang tidak Ibu sengaja. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat buat kalian di masa yang akan datang. Ibu ingatkan sekali lagi buat yang belum presensi agar segera presensi, karena absen akan segera Ibu tutup. Dan buat kalian, Ibu ingatkan selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, sekian perjumpaan kita hari ini. Semoga masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.